Apa kau masih sering bertemu dengannya? Dan kau tahu siapa namanya? Selin, kenapa kau jadi bergosip dengan Dedi? Sudah, ayo pulang. Tegur Alvaro kesal dengan Selin yang terus bercerita. Kenapa sih, Mas? Selin hanya bertanya pada Dedi. Lakukan. Bayar hutangmu pada pria bajingan itu dan lakukan apa saja yang kamu mau, nak. Uang itu milikmu, terserah mau kamu gunakan untuk apa. Selin tersenyum senang, seakan beban berat di pundak telah terangkat. Semua tampak berjalan lancar, membuat Alvaro dan Selin berpamitan untuk pulang. Tuan Horizon terus menatap keduanya dengan dalam seakan ingin mengingat setiap detail wajah putra dan menantunya. Memeluknya bergantian enggan untuk melepaskan. Aku akan sering berkunjung, ucap Alvaro sadar dengan keanehan Dedinya. Selin berjalan paling belakang, karena ponselnya sempat tertinggal. Galang terus mengawal, hingga Selin melewati pintu rumah. Nyonya, bisakah Anda dan Tuan Alvaro tinggal di rumah besar untuk sementara waktu? Lirih Galang hampir seperti angin yang bertiup. Apa Dedi sungguh menyembunyikan sesuatu dari kami? Beliau sedangkan sakit. Tebak Selin menatap serius pada Galang. Anda akan tahu begitu menetap di sini, Nyonya. Tapi tolong jangan katakan permintaan saya ini pada Tuan Alvaro. Beliau pasti akan marah dan tidak setuju. Aku akan membujuk Mas Al. Terima kasih banyak, Nyonya Selin. Galang menunduk cukup dalam menahan tekanan di dada yang ingin menyeruak. Dia kembali masuk ke rumah dan mendapati Tuan Horizon yang melihat penuh pertanyaan. Kenapa lama? Apa kau mengatakan sesuatu pada Alvaro? Ingat, Galang. Kau sudah berjanji kepadaku. Tanyanya mengintimidasi. Tidak, Tuan. Mana berani saya melanggar janji. Baguslah, anak nakal itu pasti hanya akan menertawakan kondisiku dan menganggap ini sebagai balasan atas apa yang aku perbuat pada Sonia. Kita tidak akan tahu sebelum mencobanya, Tuan. Lagi pula Tuan Alvaro juga berhak tahu atas kondisi Anda. Bagaimanapun beliau adalah putra Anda. Tuan Horizon menggeleng dengan cepat. Biarkan dia tetap menganggapku jahat, agar tak merasa terlalu kehilangan saat aku tiada. Sudah cukup aku membuatnya kehilangan sosok Sonia, aku tak mau dia semakin membenciku karena menganggap kalau penyakit ini hanya alasanku agar dia peduli. Terang Tuan Horizon sesekali memegangi dadanya. Saya akan membawa Anda ke kamar, Anda sudah terlalu lama duduk. Ya, dasar punggung tua. Duduk tak ada 1 jam saja rasanya sudah seperti putus. Galang membantu Tuan Horizon ke kamar, di mana sudah ada seorang perawat yang menunggu. Tuan, kenapa Anda lama sekali? Bukankah saya sudah meminta untuk segera kembali? Perawat itu segera memasang infus di pergelangan Tuan Horizon begitu Galang membantunya berbaring di ranjang. Sampai di rumah, mereka tampak kesal dengan sebuah mobil yang terparkir di teras. Ingat, Mas. Apapun yang terjadi jangan izinkan Katrina membawa Liana. Aku sudah berjanji pada Dedi untuk merawatnya. Ucap Selin mengingatkan Alvaro. Kau tidak ikut menemui Katrina. Malas. Temui saja sendiri, dan aku akan menenangkan Liana. Gadis itu pasti masih terkejut dengan fakta ini. Alvaro menahan tangan Selin. Kau tidak marah karena Liana ikut terlibat dengan Katrina. Dia hanya bingung kepada siapa harus berpegangan. Dan Katrina memanfaatkan kepolosan gadis itu untuk mencuci otaknya. Aku hanya perlu memberikan banyak cinta untuknya, agar dia bisa menerima takdirnya dengan ikhlas. Jawab Selin dengan tulus. Selin keluar dari mobil dengan Alvaro yang didorong Bastian. Alvaro, aku bisa menjelaskan semuanya. Berikut aku kesempatan untuk bicara.
Seru Katrina begitu melihat Alvaro memasuki rumah. Wanita itu bahkan juga langsung bersimpuh di depan Alvaro dan terus menggenggam tangannya. Bicaralah dengan pelan karena kau tidak sedang di hutan. Tegur Selin tanpa mau menyapa tamunya. Diam, Selin. Aku sedang bicara dengan Alvaro, bukan denganmu. Apa kau lupa kalau Alvaro yang kamu maksud adakah suamiku? Jika mau, aku berhak melarang dia untuk tak bicara denganmu. Sudahlah. Paling tidak bersikaplah seperti seorang tamu pada umumnya, Katrina. Jika awalnya dia tak mau ikut campur, tapi sikap agresif Katrina membuat hatinya tak nyaman. Alhasil, dia memilih untuk duduk dan mengawal pembicaraan sang suami dengan mantan kekasihnya. Aku hilaf, Al. Paman Horizon menjebakku saat mabuk, hingga kami melakukan hubungan terlarang itu. Aku sungguh tak sadar. Aku merasa kalau dia itu kamu, tapi ternyata bukan. Ucap Katrina mulai membuka suara. Selin merasa lucu mendengar Katrina membela diri. Bastian, bawa Jalang ini keluar dari rumahku. Ingat untuk tak membiarkannya masuk, baik saat aku di rumah atau tidak. Sampaikan perintah itu pada semua pengawal. Dan jangan ada yang berani melanggar, apapun alasannya. Teriak Alvaro membuat Katrina terduduk lemas di lantai. Dari sudut ruangan, ada Liana yang mengintip pertemuan itu. Semua ini karena Selin. Jika wanita itu tidak menjadi istri Alvaro, maka aku sekarang pasti sudah menjadi putrinya yang sebenarnya. Kebohongan Momi tidak akan terbongkar, dan Momi tidak perlu merendahkan diri seperti itu. Ucap Liana menatap penuh benci pada Selin. Tidak, Al. Kau tak bisa seperti ini. Lepaskan aku. Katrina terus berteriak saat dirinya dibawa paksa keluar oleh dua orang pengawal. Liana, tolong Momi, nak. Namun, gadis itu tak kunjung muncul. Meski melihat semuanya dan juga merasa sedih, tapi saat ini dia tak bisa berbuat banyak. Terlihat sebagai kalau Alvaro sedang benar-benar marah. Tidak mungkin dirinya sengaja untuk memancing. Aku harus kembali ke kamar sebelum ikut kena amarahnya Alvaro. Berjalan cepat, tak mau ada yang memergokinya, dirinya menguping. Belum sempat mengunci pintu, terdengar beberapa ketukan dari arah luar. Liana, buka pintunya. Ini aku, Selin. Sial. Untuk apa dia datang kemari? Kalau tidak aku buka, Alvaro pasti akan marah. Tapi aku malas sekali bertemu dengan wanita itu. Namun tangannya sudah bergerak cepat menekan gagang pintu. Ceklek. Pintu terbuka, membuat Selin dapat melihat wajah Liana. Ada apa, kakak ipar? Selin masih berhenti di depan pintu, dirinya juga sedikit aneh mendengar Liana memanggilnya sebagai kakak ipar. Ibu boleh masuk? Tanyanya memutuskan tetap seperti panggilan awal. Tak banyak mengelak, tentu saja Liana membiarkan Selin masuk. Ternyata Alvaro menyusul setelahnya, tentu saja dibantu oleh Bastian. Tuan, apa saya boleh keluar sebentar? Ada hal pribadi yang harus saya urus. Ucapnya sebelum benar-benar pergi. Pergilah, katakan juga pada yang lain untuk beristirahat. Bastian menyanggupi dan langsung pergi begitu Alvaro sudah di tangan Selin. Meninggalkan ketiganya berbicara dengan serius. Kau tak ingin minta maaf pada Selin? Bukankah kau sengaja mengajaknya keluar rumah agar Momimu bisa berbuat jahat pada istriku? Tekan Alvaro langsung pada inti pertanyaan. Bukannya menjawab, terdengar justru isakan tangis. Maafkan Liana. Liana tak tahu bagaimana harus menolak perintah Momi. Liana terpaksa melakukannya karena selalu mengancam akan membawa Liana pergi jika tak menuruti keinginannya. Liana hanya ingin satu hal,
hidup bersama berdua dengan Dedi. Jelasnya. Tentu sebelum Liana tahu siapa Dedi sebenarnya. Liana juga merasa ditipu oleh Momi. Sejak dulu Momi selalu berkata kalau ayah Liana adalah Dedi. Tapi kenyataannya adalah Liana tak dapat menyelesaikan ucapannya karena terus menangis. Apa yang dia katakan memang benar. Dia juga merasa dibohongi oleh Katrina. Berpikir kalau apa yang dirinya lakukan adalah agar bisa mendapatkan kasih sayang penuh Davi Alvaro, ternyata adalah salah. Katrina melakukan semua ini semata-mata hanya agar bisa kembali memiliki Alvaro. Mengorbankan fakta sebenarnya tentang jati dirinya, dan hanya peduli dengan tujuannya sendiri. Selin, maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Aku saat itu juga takut, aku menyesal. Liana memeluk Selin karena tahu Alvaro akan melakukan apa saja yang Selin minta. Sudah, Ibu tahu. Ibu memaafkan kamu, tapi berjanjilah untuk tak berbohong lagi. Liana mengangguk dengan cepat. Mas, katakan sesuatu. Bukankah kita sudah sepakat? Alvaro tanpa masih berat hati, tapi ekor mata Selin sudah mengawasi dengan intens. Untuk menjaga nama baik keluarga Horizon, kau tetap boleh menganggap kami sebagai orang tua kandungmu. Terutama saat di luar rumah, panggil kami seperti sebelumnya. Ungkap Alvaro membuat Liana terperangah. Sungguh. Liana sungguh masih boleh melakukannya. Alvaro membenarkan. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah berpikiran untuk mencurangi kami atau kau tanggung sendiri akibatnya. Meski kita punya darah yang sama, tapi aku tak segan untuk berlaku buruk jika kau berani mencelakai istriku lagi. Tidak akan. Liana akan menurut pada Dedi dan Ibu. Liama berjanji. Jawabnya secepat kilat. Terima kasih, Ibu. Liana sangat menyesal dengan kejadian kemarin. Saat itu Liana juga sangat takut jika Ibu tak selamat. Liana ingin mencegah, tapi tak bisa berbuat banyak. Liana minta maaf, Ibu. Selin memeluk Selin, berusaha untuk menutup mata sekali lagi. Ibu mengerti, sayang. Itu sebabnya kau menangis kencang kemarin. Takut ibu kenapa-kenapa. Sekali lagi, Liana memilih hanya mengangguk. Sekarang kita makan malam, setelah itu baru tidur. Apa kami tidak lapar? Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Bunyi perut Liana lah yang menjawab. Sejak pulang dari rumah sakit mereka memang belum menyentuh makanan, dan sekarang sudah lewat jam 6 malam. Apa Liana boleh mendorong kursi roda Dedi? Tanyanya hampir seperti gumaman. Tentu saja, kemarilah. Selin menyerahkan kursi roda itu pada Liana, dan tentu saja berjalan dengan pelan. Itu pun sudah dengan bantuan Selin. Apalagi yang bisa diharapkan dari gadis belia itu? Bahkan ukuran kursi roda itu hampir sama tinggi dengan badan Liana. Mereka makan malam dengan tenang, seakan hal yang baru saja terjadi bukanlah sebuah masalah besar. Bastian masih menyetir ke apartemen Denny. Ada hal penting yang harus dia urus. Begitu sampai, Denny tentu saja bisa langsung masuk karena sudah tahu kode pintunya. Denny, di mana kau? Teriaknya menggema di ruang tamu. Tak lama yang dipanggil sudah muncul. Tumben kau datang, ada apa? Bukannya menjawab, Bastian langsung melayangkan tinjunya ke wajah Denny. Bukan hanya sekali, Bastian sukses membuat hidungnya mengeluarkan darah segar. Kau menipuku lagi, bangsat. Liana. Gadis itu ternyata adalah putri Tuan Horizon. Alvaro bukan ayah biologisnya. Amuk Bastian namun ditanggapi santai oleh Denny. Kau marah karena hal sekecil itu. Jadi Alvaro sudah tahu yang sebenarnya, lalu apa yang dia lakukan?
Aku tidak akan memberitahu apapun lagi padamu. Mulai sekarang cari tahu semuanya sendiri dan aku tak akan lagi menjadi informan untukmu. Tekan Bastian mendorong Denny ke dinding. Oke, tenanglah. Waktu pertama aku juga terkejut, tapi selebihnya berjalan dengan tenang. Terlebih Paman Horizon juga memberikan hal setimpal agar aku tetap tutup mulut. Jadi, apa aku ada pilihan lain? Ledek Denny mengusap sudut bibir yang masih terasa lembab. Dia tahu kalau aku ada di pihakmu. Bukankah dia tak bertindak apa-apa? Setidaknya sampai sekarang dia masih diam, tapi siapa yang tahu dengan apa yang terjadi kemudian hari. Bisa saja aku tiba-tiba hilang tanpa ada yang tahu di mana letak kuburanku. Jawab Bastian teringat dengan peringatan Tuan Horizon. Dia tidak akan berbuat macam-macam karena kita sama sekali tidak merugikan Alvaro. Kau hanya memberi informasi dan aku juga tak pernah bertindak terlalu jauh. Itu sebabnya sampai sekarang kau masih aman. Jelas Denny yang sudah hafal dengan cara main Tuan Horizon. Bastian berdiri dan berjalan ke pintu. Begitu aku dari pintu ini, maka urusan kita juga selesai. Aku tak peduli dengan apa yang kau lakukan, tapi akan menjadi urusanku jika itu menyangkut Alvaro dan Nyonya Selin. Ingat kalau dia salah istri sepupu, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ucapnya tanpa memberikan Denny kesempatan untuk menjawab. Brak. Pintu tertutup meninggalkan Denny seorang diri di apartemennya. Sementara Bastian tentu saja kembali ke rumah Alvaro. Pagi menyambut dengan cerah, Selin empak sedang membantu Liana bersiap untuk sekolah. Sementara dia sendiri sudah rapi dengan pakaian kerjanya. No. Oke, putri ibu sudah cantik. Sekarang kita turun temui Dedi. Ajaknya. Selin dan Alvaro sepakat untuk menganggap Liana sebagai putrinya. Selain demi nama besar dan janjinya pada Tuan Horizon, Selin juga mencoba mempertimbangkan psikologi gadis itu. Apa yang bisa dilakukan gadis seusia Liana dengan fakta mengejutkan seperti itu? Jika bukan dirinya yang mengalah dan memberikan kesempatan sekali-kali, Liana pasti hanya akan terpuruk. Alvaro sudah menunggu dan mereka sarapan bersama dengan suasana damai. Melupakan masalah kemarin, dan siap untuk menatap masa depan. Mas, aku ambil tas di mobilmu dulu ya. Kemarin tertinggal di mobil. Pamitnya memundurkan kursi makan. Biar saya saja, Nyonya. Sanggah seorang pelayan. Duduklah, Selin. Biar pelayan yang ambilkan. Lagian apa kau tidak ada tas lain? Aku memberimu uang agar kau tidak terlihat miskin, bukan untuk kau berikan semua pada ibumu. Kenapa jadi ke ibu, Mas? Sudahkah? Aku bisa ambil sendiri. Selin tak mengindahkan larangan Alvaro dan meminta pelayan untuk membantu Liana. Nyonya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Krishna langsung berdiri begitu melihat Selin datang. Meletakkan kembali cangkir kopinya dan berniat hendak membantu. Tak apa, Krishna. Aku hanya ingin mengambil tas kerja. Mobil yang mana, Nyonya? Selin menyebutkan mobil yang biasa Alvaro gunakan. Biar saya ambilkan, semua barang saya simpan di bagasi. Tak perlu, kau habiskan kopimu sebelum dingin. Tolak Selin. Dia bukan noma muda di keluarga kaya yang untuk mengambil tas di mobil saja butuh bantuan pengawal. Selin berjalan ke mobil yang sudah terparkir di garasi, dan segera membuka bagasinya. Saat selesai mengambil tas, matanya menatap pada sebuah bag paper yang ada di pojokan bagasi. Pasti pakaian kotor Mas Alvaro. Lirihnya. Dia ambil isinya, dan berniat membawanya ke dalam rumah. Namun tangannya menggantung di udara saat melihat kemeja yang dipegang.
Ingatannya merangkak cepat, kembali pada saat pertemuan terakhirnya dengan Alpha. Apa hanya kebetulan mirip? Selin memeriksa kemeja itu, dan menemukan ada satu kancing yang hilang dari tempatnya. Krishna. Kemeja siapa ini? Teriak Selin yang tiba-tiba sudah berdiri di depan sang sopir. Biur. Krishna menoleh dan tak sengaja menyemburkan kopi yang memenuhi mulutnya. Itu. Ada apa, Krishna? Apa kamu tahu sesuatu? Krishna menggeleng dengan cepat. Itu milik saya, Nyonya. Jawabnya berbohong. Bohong. Katakan dengan jujur. Kemeja ini begitu mirip dengan milik seseorang yang aku kenal. Kalau hanya model dan warna yang sama mungkin memang hanya sebuah kebetulan, tapi ini. Selin menunjukkan tempat kancing yang sudah hilang. Milik temanku kancingnya juga hilang satu. Ucapnya membuat Krishna semakin pucat, hingga membuatnya tak bisa berucap meski hanya satu kata. Kesal karena Krishna tak kunjung menjawab, Selin berjalan cepat kembali ke dalam rumah. Nafasnya sudah memburu, menduga satu hal yang sempat dia curigai. Gawat. Pasti akan ada perang dunia ketiga. Kali ini aku harus berpihak pada Nyonya Selin. Sekarang dialah yang paling kaya. Lirihnya tertawa sinis. Mengelap sudut bibir yang masih menyisakan kopi, Krishna segera menyusul Selin yang ingin mencegah Alvaro. Mana bisa dia melewatkan drama besar yang akan terjadi. Beralih pada Selin yang kini sudah memasuki pintu, dia berhenti tepat di samping Alvaro. Kenapa kemeja Alfa bisa ada di bagasi mobilmu, Mas? Sampah apa itu? Tanya Alvaro sama sekali tak memperhatikan apa yang dipegang Selin, karena hanya meliriknya sekilas. Ini kemeja yang Selin temukan di bagasi mobilmu, Mas. Dan kemeja ini sangat mirip dengan milik Alfa. Begitu ucapan Selin terdengar jelas, Alvaro segera menoleh. Lalu menatap Bastian yang tentu saja juga bingung, sementara Krishna berdiri di belakang Selin dengan wajah yang biasa. Tidak, bingung, apalagi panik. Pasti milik salah satu di antara mereka. Dan kenapa kau begitu hafal dengan kemeja si Alfa itu? Tekan Alvaro berpura-pura cemburu. Bukan, Mas. Ini bukan milik mereka. Sekali lagi Selin menunjukkan tempat di mana seharusnya ada kancing baju, namun benda itu tak ada di tempatnya. Punya Alfa juga kancingnya juga kepala satu karena dia tarik paksa saat rambutku tersangkut di sana. Katakan yang sebenarnya, Mas. Kemarin ponsel, sekarang kemeja ini. Apa yang sebenarnya Mas sembunyikan dariku? Selin sama sekali tak mau dipermainkan lagi oleh Alvaro. Dua penemuannya tuh dirasa begitu janggal jika harus disebut sebagai kebetulan. Apa si Alfa itu begitu penting untukmu? Mas, jangan merubah topik pembicaraan. Mas tinggal jawab saja. Kau ingin dengar jawaban seperti apa? Ingin berkata kalau Alfa itu adalah aku. Selin menatap Alvaro dengan dalam. Apa kau kenal dengan Alfa? Kalian saudara kembar. Krishna yang sejak tadi diam, tak tahan lagi untuk menyela.